Shalom dan selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali untuk mempersiapkan perenungan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Saudaraku, dalam pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang menyertai kita dalam kondisi kekurangan dan ketidakmampuan kita di dalam memahami firman ini. Kiranya pertolongan Tuhan menjadi kekuatan dan kemampuan itu Dia berikan kepada kita, agar senantiasa firman ini berkuasa untuk menjadikan iman dan pengharapan kita semakin berakar di dalam Tuhan. Saudaraku, kita meminta pertolongan kepadanya di dalam Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih buat segala perbuatan-Mu yang ajaib menemani kami Tuhan. Engkau memberikan hikmat yang selalu baru bagi kami. Izinkan dan berikan Roh Allah bekerja bagi kami, agar di dalam merenungkan firman ini, setiap jiwa yang datang kepadamu dan mendengarkan firman ini akan diberkati dan menjadikan hidupnya lebih berarti di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai dengan ayat 28. Firman ini kami akan membacakan kepada kita sekalian. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang ini kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah memakannya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah menumpahkan darah. Lemparkan dia ke dalam sumur yang telah ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah mahal indah dan yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini,
Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada Ismail dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini, dan yang menjadi ayat hafalan ataupun invokasio kita adalah 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Dan yang menjadi bacaan remaja 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Demikian pembacaan firman yang sudah boleh kami bacakan tadi, dan yang menjadi tema kita adalah Yusuf dan saudaranya. Shalom dan selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Di dalam kenyataan kehidupan yang bisa kita dengar ataupun kita lihat, selayaknya manusia yang diciptakan oleh Tuhan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki talenta yang berbeda-beda dan karunia rohani yang berbeda. Artinya perbedaan itu adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan manusia. Bagaimana perbedaan itu sebagai wujud kekayaan Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini menjadi kabar baik bagi setiap ciptaannya. Kita boleh melihat perbedaan itu dalam segala ciptaan Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan yang kita imani itu adalah Allah yang bisa berbuat dan melakukan apa saja dengan karya Tuhan yang Dia berikan bagi kita di dalam dunia ini. Tapi saudaraku, kita tentu diajak bagaimana kita hidup dalam perbedaan. Apakah kita membenci ataukah kita mengasihi, itu tergantung kepada pribadi yang diubah Tuhan. Orang yang diubah Tuhan tentu tidak ada kebencian, tapi orang yang jauh dalam persekutuan dengan Tuhan tentu hidupnya penuh dengan iri dan dengki yang melanda hidupnya. Ini boleh kita lihat dari pengalaman Yusuf dan saudara-saudaranya. Apa topik masalah sehingga kebencian itu ada di dalam Yusuf dan saudara-saudaranya? Intinya kita akan melihat keluarga Yakub. Yakub yang memperlakukan anak-anaknya ternyata tidak sama. Ini boleh kita lihat bagaimana dia memperlakukan Yakub sangat beda dengan saudara-saudaranya yang lain. Kenapa mesti berbeda? Karena Yakub melihat bagaimana potensi diri di dalam Yusuf. Yusuf adalah orang yang sangat pintar, menghargai orang tuanya, dan memiliki kemampuan untuk bisa menafsirkan mimpi. Sehingga dari kemampuan-kemampuan yang berbeda yang dimiliki oleh Yusuf, dia diberlakukan spesial di dalam keluarga yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Tapi apapun itu perlakuan orang tuanya, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita kebencian itu berakar di dalam saudara-saudara Yusuf. Karena tafsir mimpi yang diberikan oleh Yusuf akan menumbuhkan kebencian bagi saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya menganggap mimpi itu mengancam keberadaan mereka terhadap diri Yusuf tentunya. Jadi dalam hal ini saudaraku, perlakuan kasih yang begitu besar yang dilakukan Yakub kepada Yusuf membuat kecemburuan dan kebencian itu terikat kuat di dalam keluarga besar Yakub. Sehingga kebencian itu tidak terselesaikan, kebencian itu tidak bisa disembuhkan karena tidak disembuhkan dengan perbuatan yang disampaikan di dalam keluarga mereka. Tapi apapun itu yang terjadi, yang penting kita lihat di sini, semua strategi yang sudah diaturkan saudara-saudara Yusuf tentu tidak bisa diganggu-gugat oleh rancangan Tuhan. Ketika Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, ternyata ada Ruben, orang yang sangat mengasihi saudaranya dan bisa meredam kemarahan dan kebencian saudara-saudaranya yang lain, sehingga dia berinisiatif untuk membebaskan Yusuf dari pembunuhan ataupun kebencian saudara-saudaranya.
Sehingga inti cerita ini, Yusuf dijual kepada orang Ismail dan dia sampai ke Mesir. Semua rancangan Tuhan di dalam diri Yusuf sudah di dalam skenario Allah. Sehingga bagaimanapun tipu muslihat, akal picik manusia yang hadir melalui saudara-saudara Yusuf itu tidak bisa dipatahkan dan ditutup segala pekerjaan Tuhan. Sehingga kalau kita baca ke dalam perikop berikutnya, ternyata Yusuf sampai ke Mesir itu bagian rancangan Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dan bangsanya dari ancaman kelaparan yang melanda negeri ini. Yusuf hadir untuk bisa menolong bangsanya, menolong saudara-saudaranya. Semua itu kenapa bisa dilakukan? Karena kasih Yusuf begitu besar. Kasih yang begitu besar bisa menutupi kebencian yang ada di dalam diri saudara-saudaranya, begitu juga dengan dia. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, Yusuf dibenci saudara-saudaranya karena Yakub ayah mereka lebih mengasihi Yusuf tentunya. Jadi ini mengandung satu cerita bahwa Yusuf adalah bagaimana dia memiliki karunia rohani, tapi karunia rohani itu dan kasih yang diberikan Yakub kepada dia, dia tidak salah gunakan. Tapi dia pakai itu sebagai sumber kasih yang besar yang boleh dia sampaikan kembali kepada saudara-saudaranya. Jadi mengapa Yusuf mau taat kepada bapaknya? Karena Yusuf masih saja mengasihi saudara-saudaranya yang membencinya. Begitu juga dengan pengajaran firman ini kepada kita. Kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja, yaitu 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 18, mengisahkan bagaimana kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Yang namanya kita hidup baru, kebencian sudah hilang dari pikiran dan perbuatan kita. Sebab apa yang disampaikan di dalam kehidupan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui tentang hidup saling mengasihi, ini bersumber dari kehidupan kasih Tuhan yang boleh kita terima. Jangan pernah kita berbuat jahat kepada teman-teman kita, adik-adik kita, abang kita, karena perbuatan jahat itu adalah bersumber dari pengajaran iblis. Tapi perbuatan baik adalah pengajaran Tuhan, sang pemilik kehidupan kita, kepada kita. Begitu juga di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 yang menjadi invokasio kita. Kasih dan perdamaian adalah sebagai wujud kasih, seia sekata, seperasaan, saling mengasihi di dalam saudara, penyayang dan rendah hati. Dan itu adalah mewujudkan kasih dan damai tetap tercipta di dalam kehidupan saudara. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan adalah bersaudara di dalam Tuhan. Tentu kalau kita bersaudara di dalam Tuhan, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling dengki, tidak boleh menyimpan kemarahan. Tapi kita jadikan teman itu sebagai saling membagi dalam kasih, penyayang, berdiskusi, cerita dengan hal yang baik, saling menolong, saling menopang. Itu adalah ajaran Tuhan yang boleh kita ambil maknanya dari kisah Yusuf dan saudaranya di dalam tema kita di hari Minggu ini. Kiranya anak-anak Tuhan memupuk cinta persaudaraan dan kasih yang begitu besar sebagai wujud pengajaran Tuhan yang boleh kita terima dan jalankan. Jangan boleh ada kemarahan dan kebencian bersama saudara, karena itu adalah pengajaran iblis yang harus kita buang, kita patahkan di dalam hidup kita, tidak berkuasa lagi. Tapi yang berkuasa adalah kasih Tuhan yang menyertai, damai sejahtera dari Tuhan kita menyertai kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Izinkan setiap pelayan KKR melayani di ibadah minggu di hari Minggu ini. Berkat Tuhan memampukan mereka dan menyertai mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.